Kolom 4 Jemaat Gemim Yudea Paldua ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita menyanyi judul Paulus tidak mementingkan diri. Kadim ayat 7, Jemaat ayat 8 dan bergantian. Ayat 7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus yang dalam diriku, aku tegaskan bahwa Kristus tidak akan diingkari oleh siapapun di daerah-daerah lain. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang melakukan akan tetap melakukan untuk mencegah mereka dari kesempatan dan menyatakan bahwa mereka salah mendengarkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah menyenangkan, sebab Kristus menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ulangi lagi, jangan menjadi orang yang bodoh. Dan jika kamu telah menganggap demikian, beribadah sebagai orang bodoh, supaya aku boleh berbuat demikian. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang berani? Aku juga orang berani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berceri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disiksa oleh Yahudi. Setiap kali 40 bulan 1. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering dengan bahaya dan bahaya bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut pada hal lain, urusan sehari-hari, yaitu untuk
Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus berduka, maka aku akan berduka atas kelemahan. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Dilakukan dari dari hajatan, menyuruh melawan orang-orang dari untuk menangkap. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damai di hati, puji syukur kepada Tuhan karena kita boleh ketemu lagi pada hari ini, hari Sabtu 19 Februari 2022, berkaitan dengan ibadah kolom 4 Jemaat Gemim Yudea Padua. Tema sentral kita pada khotbah kali ini dalam tema yang sudah disampaikan oleh Sinode Gemim adalah integritas dan komitmen pelayanan Tuhan. Pelayan Tuhan. Integritas dan komitmen pelayan Tuhan. Dan pokok perenungan kita pada malam hari ini kita ambil di dalam ayat 2 Korintus 11 ayat 30 sampai 33 dengan topik Tuhan penyelamat kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini hari terakhir kita mendengar khotbah tentang 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 33 ini. Karena dari hari Minggu, hari Rabu, dan hari yang lain mungkin kita sudah mendengar, karena sebagai warga Gemim kita merenungkan tema yang sama dengan ayat Alkitab yang sama. Nah, dari perikop utama integritas dan komitmen pelayan Tuhan dari 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 33 dicatat di sini ada 7 hal pokok yang nantinya dapat saudara-saudara catat untuk direnungkan di rumah. Diulangi lagi, untuk yang pertama adalah masalah kerendahan hati atau rendah hati. Itu nanti dapat kita lihat di dalam pembacaan Alkitab yang kita sudah baca tadi, yaitu masalah kerendahan hati ini dalam ayat 7 sampai 8. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh refleksi kembali. Sedangkan untuk yang kedua adalah tidak menyusahkan dan membebani orang. Itu boleh kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Refleksi yang ketiga adalah kerja demi kebenaran Kristus. Itu boleh kita lihat di dalam ayat 10 dan 12. Dan yang keempat adalah tolak kepalsuan dan kecurangan. Tolak kepalsuan dan kecurangan. Itu boleh kita lihat di dalam ayat 13 sampai 15. Dan yang kelima adalah tidak makan puji tapi berani mengoreksi. Itu boleh kita lihat di dalam ayat yang ke-17 dan 18. Refleksi yang keenam adalah bangga memelihara jemaat. Itu boleh kita baca di dalam ayat 21 sampai dengan ayat 28. Dan yang ketujuh yang akan menjadi topik sentral malam ini adalah bermegah dalam kelemahan. Itu ayat 30 sampai 33. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita dapat belajar di sini tentang apa itu integritas. Jadi integritas dan komitmen. Integritas ini kalau kita baca di kamus, dia berasal dari bahasa Latin yang artinya integer, utuh dan lengkap.
sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi orang yang berintegritas berarti orang yang berwibawa dan jujur. Sedangkan komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu dan ketahui ciri-ciri. Nah, setiap orang yang menjalin suatu hubungan akan selalu membutuhkan sebuah komitmen. Tanpa adanya komitmen, sebuah hubungan mungkin tidak bisa berjalan dengan harmonis karena akan sulit memahami perbedaan sudut pandang. Komitmen ini tak hanya hubungan percintaan, komitmen juga dibutuhkan dalam hubungan kerja dan lain sebagainya. Komitmen sendiri bisa dilakukan dengan cara sukarela atau tanpa unsur paksaan. Nah, banyak orang menjalani komitmen pada sesuatu karena mencintai apa yang mereka lakukan. Selain itu, sebagian orang berkomitmen karena takut kehilangan ketika tidak membuat ikatan tersebut. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan 2 Korintus 11 ayat 30-33 tentang Tuhan penyelamat kita. Bagi Rasul Paulus, hubungannya selalu terarah untuk Kristus. Jadi hidupnya itu dilakukannya untuk Kristus. Hidup maupun mati adalah Kristus. Apapun yang dia lakukan, kerjakan atau usahakan, semuanya untuk Tuhan Yesus. Hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan dan penginjilannya dilakukan sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan kepada Kristus yang telah menjamah dan memakai dia sebagai alatnya. Apa yang dia megahkan dulu dianggapnya sebagai kebodohan dan kelemahan. Meski dunia menganggap sebaliknya, meski dia lemah dalam segala keberadaannya, terutama dalam penderitaannya, namun dia tetap bermegah karena dia yakin Tuhan Yesus pasti menolong dia. Sehingga kemegahan yang dia maksudkan adalah karena Tuhan yang melengkapi segala kelemahannya. Paulus selalu menyatakan kebenaran Kristus dan tidak berdusta. Dia yakin bahwa Allah dalam Tuhan Yesus tetap maha baik dan maha adil. Apapun tipu daya manusia kepadanya, dia yakin Tuhan akan menolong dia dan kelemahannya itu. Sebab Tuhanlah satu-satunya penolong dan penyelamat kehidupan dia dan dunia. Karena itu, ketika wali negeri Raja Aretas memerintahkan para pengawal mengepung Damsyik dan menangkap Paulus, Tuhan meloloskannya secara ajaib dengan diturunkannya dia lewat keranjang ke tembok luar kota. Maka aman dan selamatlah Paulus karena Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, ayat 30-33. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Jika Allah pelindung dan penolong kita, kepada siapakah kita harus gentar? Jika Kristus yang mengutus dan memakai kita untuk melayaninya, siapakah yang dapat melawan atau menghalanginya? Jika kita berpaut penuh kepada Tuhan Yesus, maka aman, nyaman, dan damailah hidup kita bersama keluarga. Jadi, jika kita sekarang adalah orang Kristen,
maka sudah seharusnya kita tahu, yakin, dan percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang setia dan taat padanya, itulah yang dialami dan dinikmati oleh Rasul Paulus. Bukankah Paulus dulu penjahat? Tapi Tuhan rela dan sudi menerima dan memakai Paulus jadi hambanya yang luar biasa. Kita pun demikian. Allah telah memanggil dan menetapkan kita sebagai umat dan hambanya. Maka jangan keraskan hati. Ikuti kata dan tuntunan Roh Kudus bagi kita. Lakukan kehendaknya sesuai firman-Nya. Jangan takut penderitaan. Paulus mengalami jauh lebih berat, tapi dia mampu melewati semuanya. Karena berharap dan bersandar penuh pada kekuatan dan super power dan tiada berbatas, yakni Tuhan Yesus Kristus. Apapun penderitaan dan pergumulan kita, pasti mampu kita lewati bersama Dia. Karena Dialah penyelamat dan gunung batu, benteng perlindungan yang teguh dan teduh bagi kita dan keluarga Kristen. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dunia pasti menawarkan segala kemudahan sebagai ganti penderitaan kita mengiring Kristus. Awas, itu adalah iblis yang sedang menyerupai malaikat terang. Ingat, itu kesenangan sesaat, instan, dan pasti sesat atau menyesatkan. Bukankah terlalu banyak orang yang jatuh menderita sengsara hanya karena terlena oleh keenakan dan kesenangan dunia? Maka jauhilah itu. Tetaplah kuat, sabar, dan setia di tengah penderitaan. Tetapkan hati, jangan goyah. Milikilah iman yang teguh, kuat dan kokoh, serta terus berpegang pada kebenaran sesuai firman Tuhan. Sebab semua akan datang dari Tuhan yang paling baik untuk kita, tepat dan indah pada waktunya. Amin.